Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Ya, teman-teman, ini sedang rame-ramenya pembahasan terkait masalah tahlilan. Padahal sebenarnya ini bukan permasalahan yang baru ya, tapi ini sudah masalah klasik ya, yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun sudah dibahas oleh ustadz-ustadz kita, para ulama-ulama kita. Namun yang kembali naik teman-teman ya, diangkat oleh teman-teman YouTuber kita, yang nggak masalah asalkan masing-masing memiliki hujah ya, yang bisa dijadikan sebagai argumentasi, bukan dengan hasil pemikiran sendiri. Dan teman-teman kalau diperhatikan, salah satu YouTuber yang sedang dicari-cari atau diburu lah begitu bahasanya oleh teman-teman Aswaja atau para netizen Aswaja NU adalah Bang Heri Pras ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya, saya melihat di channel-channel, terkadang saya mampir di channel-channel Aswaja, saya melihat di kolom-kolom komentar, ya Allah ya, luar biasa ya. Kadang ada yang mengatakan laporkan Heri Pras itu ke polisi ya, laporkan saja ke pengurusan PBNU. Kemudian ada yang mengatakan datangi langsung ke rumahnya. Ini, subhanallah teman-teman ya. Harusnya dalil dibantah dengan dalil ya, pemikiran atau pendapat dibantah dengan pemikiran juga, dengan pendapat juga. Dan ingat teman-teman ya, ketika kalian mentolol-tololkan, menggoblok-goblokkan Bang Heri Pras, justru saya ingin mengatakan orang yang mentololkan Bang Heri Pras itu adalah yang asli tolol dan goblok. Kenapa? Bang Heri Pras ya bukan berdiri sendiri ketika mengatakan tahlilan itu bid'ah, ini bid'ah, enggak ya. Kan jelas di videonya ya, beliau menyampaikan rujukan-rujukan dari ustadz-ustadz ini, kiai-kiai ini, bahkan nggak tanggung-tanggung, ini Zakir Naik loh ini ya. Berani kalian melawan Zakir Naik, subhanallah teman-teman ya. Bahkan nggak tanggung-tanggung teman-teman ya, hasil Muktamar NU yang pertama atau yang keberapa itu yang ditampilkan oleh Bang Heri Pras juga jelas di situ mengatakan tahlilan ini adalah termasuk bid'ah mungkaroh kalau tidak salah. Kemudian bagaimana juga dengan fatwa dari kalangan Muhammadiyah yang ditampilkan juga di channel Bang Heri Pras, yang jelas-jelas mengatakan meniru tradisi orang Hindu. Yang ditiru apanya teman-teman ya? Karena saya melihat di sebagian channel Aswaja mengatakan dari mana miripnya ritual tahlilan kematian ini dengan ritual-ritual orang Hindu. Mereka mempertanyakan apakah ada orang Hindu membaca Al-Quran. Ya bukan itu masalahnya, bukan masalah membaca Al-Qurannya. Yang mana mungkin orang Hindu baca Al-Quran, tapi yang dimaksud ada kemiripan, yaitu ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu yang dikatakan ada kemiripan ya, bukan masalah baca Al-Qurannya. Jangan terlalu jauh ya, ya nggak mungkin lah orang Hindu baca Al-Quran. Dan kalau kalian tanyakan kepada saya pribadi teman-teman, apa hukum tahlilan? Yang saya yakini, saya juga merujuk kepada para ulama. Iya, yang saya yakini adalah tahlilan itu adalah bid'ah ya, bukan kalimat tahlilnya. Jangan salah ya, karena sebagian teman-teman kita mengatakan, wah ini melarang mengucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilallah. Ini sudah jauh teman-teman ya. Dan teman-teman, ada hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh teman-teman kita dari Aswaja atau NU. Ketika Ustadz Salafi atau teman-teman YouTuber kita mengatakan sebuah perkara ini dihukumi dengan bid'ah, maka jangan kalian menganggap kami itu menganggap kalian sebagai ahli neraka ya, divonis sebagai ahli neraka yang pasti. Subhanallah, ini jauh sekali teman-teman ya. Ingat, yang mengatakan bid'ah sesat itu adalah Rasulullah, harus diakui itu adalah sabda Rasulullah ya. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Apakah lantas orang yang melakukan perkara bid'ah ya langsung diponis sebagai ahli neraka? Tidak teman-teman ya. Hadis itu adalah hadis ancaman ya. Kalau sekiranya misalkan orang itu meninggal dunia dalam keadaan membawa perkara-perkara bid'ah yang menumpuk teman-teman, maka bisa jadi berlaku ancaman Rasulullah tersebut. Tapi teman-teman, selama orang masih hidup teman-teman, jangankan hanya melakukan perkara bid'ah, syirik sekalipun, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dosa yang paling besar. Bahkan orang kafir saja ketika masuk Islam, kemudian Islamnya benar, mati dalam keadaan beragama Islam, maka Allah bisa mengampuninya. Apalagi teman-teman hanya melakukan perkara bid'ah. Ini yang seringkali disalahpahami oleh sebagian teman-teman aswaja kita teman-teman ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap perkara bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Itu hadis Nabi Muhammad, bukan karangan orang-orang Wahabi
ya harus diakui yang pertama teman-teman ya, hadis itu keluar dari lisan Rasulullah SAW. Dan ingat Rasulullah pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Artinya teman-teman, mau sepahit apapun wajib disampaikan ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana dengan sabda Rasulullah yang jelas mengatakan dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah landasan kami kenapa mengatakan tahlilan tersebut adalah salah satu perkara bid'ah, karena memang tidak ada rujukannya, tuntunannya dari Rasulullah SAW ya. Bahkan ada hadis yang jauh lebih sadis teman-teman ya, ancamannya dari Rasulullah SAW ya, diriwayatkan dalam Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Rasulullah mengatakan, "Innallaha hajabat taubatan kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghijab taubat seorang sebelum dia meninggalkan perkara bid'ahnya. Ini sabda Rasulullah, bukan perkataan Wahabi teman-teman ya. Kalau kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kalian harus mengimani hadis tersebut ya, harus mengakui bahwa itu keluar dari lisan Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita melihat perkataan dari para sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas teman-teman, yang dikenal sebagai ahli tafsir di kalangan para sahabat Nabi, pernah mengatakan 1400 tahun yang lalu, "Kullu bid'atin dolalah wa in yarohanna suhasana." Setiap perkara bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia. Saya ulangi, lafaznya adalah kullu bid'atin dolalah wa in yarohanna suhasana. Setiap perkara bid'ah adalah sesat meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia ya. Karena begitu sekarang, di zaman sekarang ya, orang tuh menganggap baik sebuah perkara dengan anggapannya sendiri, bukan dengan ukuran syariat ya, bukan dengan ukuran Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ini sudah dibantah oleh Ibnu Abbas teman-teman ya. Kullu bid'atin dhalalah wa in yarohanna suhasana. Setiap perkara bid'ah adalah sesat meskipun dianggap baik oleh seluruh manusia. Bayangkan ya. Kemudian yang terkenal juga salah satu perkataan dari kalangan para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Al bid'atu habbu ila iblis minal ma'siyah, al ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha." Ya. Perkara bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan perkara maksiat. Karena apa ya? Perkara maksiat orang tahu kalau itu maksiat ya. Orang itu sadar. Misalkan kalian tanya ya, berzina itu ya, mencuri, membunuh itu hukumnya apa? Jelas dia akan mengatakan haram ya. Tapi kalau bid'ah, ketika kalian tanya, kenapa kalian melakukan tahlilan ya, kemudian Isra Mi'raj, Maulidan yang tidak pernah ada tuntunannya dari Rasulullah, pasti mereka akan mengatakan ini kan baik. Ini kan baik, selalu ukurannya baik menurut mereka sendiri ya. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ya. Bisa jadi apa yang kamu anggap baik adalah buruk di sisi Allah Azza wa Jalla, dan bisa jadi pula apa yang kamu anggap buruk ya ternyata baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ukuran baik buruk ya dalam perkara agama, ukurannya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada tidak tuntunannya dari Rasulullah SAW, kemudian para sahabat Nabi teman-teman ya. Bayangkan Rasulullah jelas mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mendapatkan petunjuk. Itu yang kita diperintahkan untuk mengikuti teman-teman ya. Sekarang kalau kita mau kembali kepada para sahabat Nabi, adakah mereka ya melakukan acara tahlilan kematian ini? Jelas nggak ada. Maka teman-teman jangan salahkan kami ketika kami mengatakan ini perkara bid'ah tahlilan ini, karena memang landasan kami itu kuat. Itu yang kami jadikan sebagai rujukan. Bahkan salah satu di antara imam mazhab, kalau nggak salah Imam Syafi'i atau Hanafi teman-teman, pernah mengatakan ini terkait dengan orang-orang yang selalu menganggap sebuah amalan itu baik dengan ukuran mereka sendiri, menurut prasangka mereka sendiri. Apa katanya? "Man iftada'a fil islami bid'atan yara hasanatan faqad za'ama ana Muhammadan hana risalah." Ya. Barang siapa menganggap baik suatu amalan menurut mereka sendiri, maka ketahuilah bahwa mereka telah menuduh Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara keseluruhan. Bayangkan teman-teman ya, ini perkataan imam mazhab ya. Kalau nggak salah Imam Hanafi atau Syafi'i, saya lupa ya. Bayangkan orang yang menganggap sebuah perkara menurut ukurannya baik, ini boleh, ini baik berdasarkan perasaannya sendiri, dikatakan oleh imam tersebut ya, seolah-olah menuduh Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Sedangkan agama Islam ini tentu telah sempurna teman-teman. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Surah Al-Maidah ayat ketiga.
Kemudian bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW ya? Rasulullah mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad buyina lakum." Apa-apa saja perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga Allah Azza wa Jalla telah aku ajarkan, kata Rasulullah. Dan apa saja perkara yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla pun telah aku ajarkan. Bayangkan, sesempurna itu teman-teman ya. Lalu untuk apa kita membuat sebuah ritual-ritual yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW? Sedangkan yang ada tuntunannya saja teman-teman belum tentu kita ketahui secara keseluruhan, dan kalaupun kita ketahui belum tentu kita amalkan. Ini sebenarnya yang harus menjadi titik beratnya teman-teman ya. Kita fokuskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan sebaliknya sibuk dengan perkara-perkara yang diada-adakan teman-teman ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah di zaman Rasulullah hidup ya tidak ada orang yang meninggal ya? Bahkan anak beliau teman-teman yang bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah ya meninggal dunia juga ya. Gak ada tuh ritual-ritual tahlilan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian beberapa para sahabat Nabi yang ikut berperang teman-teman ya, bahkan mungkin ratusan sahabat ya yang meninggal dunia sekali perangan, tapi nggak ada riwayat ya yang menyebutkan bahwa Rasulullah mentahlilkan ya. Kalau memang ritual tahlilan ini ada ajarannya di zaman Rasulullah SAW, maka tentu kesibukan luar biasa di zaman Rasulullah SAW teman-teman ya. Bayangkan ya, sekali perang ya bisa menggugurkan misalkan para sahabat Nabi 10 orang, 20 orang, ratusan orang ya. Berarti kan harus ditahlilkan dengan waktu yang bersamaan. Ini repot ya. Coba tunjukkan kita riwayatnya teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan para sahabat Nabi ya? Apakah pernah mentahlilkan ya para sahabat yang lain ya? Siapa jadi ketua tahlilannya? Kemudian siapa juga di antara para tabi'in, bahkan sampai imam mazhab? Nggak ada riwayat teman-teman ya. Kalau Rasulullah tidak melakukan, para sahabat Nabi yang tidak melakukan, tabi'in, tabi'ut tabi'in sebagai generasi terbaik tidak melakukan, untuk apa saya lakukan teman-teman ya? Itu yang menjadi hujah saya. Ya tapi terserah kalian, kalau tetap mau melakukan ya silahkan ya. Alasan dari teman-teman aswaja kita teman-teman ya mengatakan ya bolehnya membuat acara tahlilan-tahlilan kematian ini karena di dalamnya ada pembacaan Al-Quran, ada zikir-zikir, ada sedekah. Padahal sebenarnya yang namanya membaca Al-Quran ya, zikir-zikiran, bersedekah itu kan berbeda bab teman-teman ya. Itu babnya berbeda, bisa dilakukan kapanpun ya, tidak dengan mengkhususkan waktu. Ketika orang meninggal dunia ya tiba-tiba ramai baca zikir-zikiran ya. Perkara membaca Al-Qurannya, zikir-zikirannya, sedekah, nggak ada yang menyalahkan teman-teman ya. Namun ketika dibungkus menjadi satu rangkaian sebuah acara teman-teman, maka ini yang butuh dalil teman-teman ya. Apa iya Rasulullah tidak tahu bagaimana cara memperlakukan mayit ya ketika meninggal dunia, lalu kita lebih tahu ya? Yang dipermasalahkan oleh teman-teman YouTuber kita yang dari Aswaja kan, mereka mengatakan bahwa ya pahala membaca Al-Quran, zikir, sedekah kepada orang meninggal dunia itu sampai. Itu yang menjadi landasan mereka. Thayyib teman-teman ya, itu memang terjadi hilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak sampai, contoh seperti Imam Syafi'i karena berlandaskan dalil Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'ah ya, seseorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang diusahakannya. Kemudian ada para ulama juga yang mengatakan sampai bacaan tersebut ya. Tapi bukan seperti itu sebenarnya permasalahannya. Bukan masalah sampai atau tidak sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Permasalahannya adalah Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab tidak melakukannya teman-teman ya. Tidak melakukan acara tersebut. Itu yang menjadi permasalahan. Bukan masalah sampai atau tidak sampainya. Kalau memang itu baik teman-teman ya, tentu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita mau fair teman-teman ya, apakah Rasulullah tidak tahu sampai atau tidaknya pahala bacaan Al-Quran, zikir kepada orang yang meninggal dunia? Tentu Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in jauh lebih paham dibandingkan dengan kita. Akan tetapi toh tidak ada riwayat juga mereka melakukan acara-acara tahlilan ini teman-teman ya. Di samping juga ya beberapa fakta yang banyak sudah beredar teman-teman ya. Ada yang sampai mencuri kabel ya, kemudian dijual ya untuk dilakukan acara-acara tahlilan tersebut. Karena sebagian orang memang menganggap, terutama orang awam ya, menganggapnya sebagai sebuah kewajiban teman-teman ya. Ini fakta teman-teman ya, meskipun tidak semua orang mencuri demi melakukan acara tahlilan ya, tapi seperti itulah ya anggapan di sebagian masyarakat, terutama dari kalangan awam ya, seolah-olah dianggap sebagai sebuah kewajiban ya ritual tahlilan ini. Bahkan orang tidak melakukan tahlilan ketika meninggal dunia terkadang dikucilkan, dibicarakan teman-teman. Ini subhanallah,
Subhanallah teman-teman ya, tidak harus sampai seperti itu ya. Ini yang menjadi miris teman-teman ya. Bahkan kalau saya mau jujur teman-teman, di daerah saya ya, ketika 9 hari ya orang meninggal dunia, itu dibuatkan acara seolah-olah seperti acara walimah, luar biasa mewah, luar biasa besar teman-teman ya, seperti layaknya pesta ya. Disembelihkan sapi 1 ekor 2 ekor teman-teman ya. Ya tapi terserah ya, kalau kalian meyakini seperti itu silahkan kalian lakukan ya. Kami yang meyakini dengan hujah-hujah kami teman-teman, yang kami yakini, kami tidak melakukan. Ini yang kami syiarkan teman-teman ya, sesuai dengan keyakinan kami. Silahkan kalian juga syiarkan sesuai dengan keyakinan kalian. Kalau memang tahlilan ini kalian hukumi sebagai sunnah lah segala macam, atau diperbolehkan, ini silahkan, gak ada masalah. Makanya sebenarnya teman-teman ya, ketika ada permasalahan seperti ini sebenarnya nggak perlu ya terlalu gontok-gontokan ya, apalagi sampai mengancam-ngancam Bang Heri Pras ya, mau melaporkan ke polisi, mau melaporkan ke kepengurusan PBNU misalkan, atau sampai mau mencari ke rumahnya. Ini tindakan-tindakan konyol ya, dan tindakan anak kecil yang seperti ini bentuk ketidakdewasaan teman-teman ya dalam menerima perbedaan. Justru saya katakan kalianlah yang tidak bisa menerima perbedaan. Ketika Bang Heri Pras atau teman-teman YouTuber kita ya mengatakan bahwa tahlilan ini bid'ah berdasarkan hujah-hujah, fakta-fakta yang mereka tampilkan, lalu kalian merasa kepanasan ya, kemudian menghujat, mentolol-tololkan. Nah, sebenarnya kalian itu yang tidak bisa menerima perbedaan. Kalau kalian bisa menerima perbedaan teman-teman ya, harus legowo menerima hujah dari mereka. Kemudian kalian sampaikan hujah kalian, selesai urusan ya. Selesai urusan, tidak sampai mentolol-tololkan, menggoblok-goblokkan ya. Subhanallah teman-teman ya. Ya, sekali lagi saya katakan teman-teman ya, permasalahan tahlilan ini memang permasalahan klasik ya. Permasalahan klasik, bukan hanya dari Bang Heri Pras saja. Ustadz-ustadz kita ya sudah lama mengangkat perkara-perkara tersebut ya. Tapi ya nggak masalah kembali mencuat teman-teman ya. Asalkan saya katakan kembali, ada hujah masing-masing yang disampaikan ya, bukan berdasarkan hasil pemikiran sendiri. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing ringan kita. Kita bertemu lagi insyaallah di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.